Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi وسلم تسليما كثيرا. ما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk beraktivitas, terutama menjalankan ibadah salat Jumat yang selalu kita laksanakan setiap pekannya. Semoga kita bisa selalu memanfaatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan berusaha terus untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimakumullah, sekarang kita berada di akhir dari bulan Sya'ban dan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Orang-orang saleh dahulu setengah tahun bahkan sebelum masuk Ramadan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai kepada bulan yang berkahi ini. Selalu berdoa kepada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan setelah dilaksanakannya ibadah di bulan Ramadan, para salafus saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diterima amalannya di bulan Ramadan. Bahkan setengah tahun lamanya setelah bulan Ramadan, dengan mengungkapkan Allahumma tasallamhu minna, ya Allah terimalah amalan-amalan kami di bulan Ramadan. Karena begitu agungnya bulan Ramadan ini, berdoa ditunggu setengah tahun sebelum dimulainya Ramadan, kemudian berdoa untuk bisa diterima amalannya di bulan Ramadan sampai setengah tahun ke depan. Untuk itu kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kekuatan ini, mari kita sambut bulan Ramadan yang beberapa hari lagi insyaallah akan kita hadapi. Sungguh banyak keutamaan bulan Ramadan yang bisa kita dapatkan. Untuk itu para salafus saleh dahulu memohon kepada Allah untuk bisa sampai ke bulan Ramadan dan setelah tinggalkan Ramadan untuk bisa diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, "Atakum Ramadan." Ramadan telah datang kepada kalian. Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Bulan yang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Allah berikan, Allah buka kebaikan-kebaikan di bulan tersebut. Kemudian Rasulullah meneruskan, "Faradallahu 'azza wa jalla 'alaikum siyaman." Rasulullah SAW mewajibkan, memfardukan puasa
di dalam bulan Ramadan tersebut bagi kalian. Tuftahu fihi abwabus sama. Begitu berkahnya bulan Ramadan, Allah buka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu abwabul jahim. Semua pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradat syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Lillahi fihi lailah. Disebutkan oleh Rasulullah, lillahi fihi lailah, ada satu malam ya, bagi Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya dan lebih baik ketika dia beribadah pada malam itu, lebih baik dari 1000 bulan umur seorang, kurang lebih 42 tahun nilainya ketika dia beribadah pada malam itu. Man hurima khairuha, barang siapa yang terhalang untuk berbuat kebaikan padanya, terutama pada malam itu, faqad hurim, maka dia sesungguhnya telah tertolak dari kebaikan itu. Karena begitu besar kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umat Rasulullah SAW. Untuk itu para jamaah sekalian, jangan sampai kita lewatkan bulan yang luar biasa ini dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan diri kita bagaimana fikih berpuasa, fikih di bulan Ramadan, untuk bisa kita menjalankan puasa, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik dan sempurna dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa lain, terutama puasa di bulan Ramadan, merupakan ibadah khusus. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, sabda Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, ini adalah hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu, seluruh amalan anak Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana azibih, dan saya yang akan memberikan ganjarannya. Karena yang mengerti dirinya puasa atau tidak dengan baik adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, wasyamu junnah, puasa itu merupakan tameng bagi seseorang baik di dunia maupun di akhirat, terutama pada api neraka. Faiza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila kalian berpuasa terutama di bulan Ramadan, fala yarfus wala yasghab, jangan dia berkata dengan perkataan-perkataan yang buruk, wala yasghab, jangan berteriak-teriak dengan kemarahan, dengan ungkapan yang tidak baik. Fa insabahu ahad, bahkan jika seseorang mencerca dia, menghina dia, au qatalahu, atau mengajak perselisihan kepadanya, falyaqul, maka katakanlah, kata Rasulullah, inni shaim, saya ini orang yang sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah meneruskan, wallazi nafsi Muhammad biyadihi, demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya, yang ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala, la khaluful famil shaim, bahwa bau dari mulut orang yang berpuasa atyab indallah, lebih harum di sisi Allah, min rihil misk, dari harumnya minyak misk, ya, atau minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika dibangkitkan orang-orang yang berpuasa, dia akan dibangkitkan dengan kondisi harum bau mulutnya. Karena banyak kriteria ketika seseorang dibangkitkan di hari kebangkitan nanti. Seorang muazzin misalnya dibangkitkan dengan kondisi yang panjang. Kemudian orang-orang yang tidak adil dalam keluarganya dibangkitkan dalam kondisi pincang. Ada orang yang dibangkitkan dalam kondisi setengah gila karena amalan-amalannya. Dan orang yang berpuasa akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan atyab, ya, min rihil misk, dia lebih harum, terutama hawanya, dibandingkan dengan harumnya kasturi. Kemudian Rasulullah meneruskan, bisaim farhatan, orang yang berpuasa ini ada dua kebahagiaan untuknya. Yafrahuhuma, dia akan bahagia dengan keduanya.
Yang pertama adalah iza aftara fariha bi fitri. Jika dia berbuka, dia akan bahagia dengan berbukanya. Kita bisa merasakan, kita sudah merasakan bagaimana setelah dahaga kemudian kita menghadapi buka puasa. Wa iza laqiya rabbah, apabila dia menemui Tuhannya nanti, fariha bi shaumihi, dia akan bahagia karena puasanya. Karena apa? Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka yang berpuasa dengan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Untuk itu para hadirin sekalian, sekali lagi mari kita gapai kebaikan-kebaikan mereka yang berpuasa ini, terutama di bulan Ramadan yang diberkahi ini, yang insya Allah kita akan hadapi beberapa hari ke depan. Dan yang lebih penting lagi, pada bulan Ramadan ini ada kesempatan setiap malamnya untuk dibebaskan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan." Di awal malam bulan Ramadan yang insyaallah kita akan hadapi insyaallah, subidati syayatin, syaitan dibelenggu, gerakannya tidak begitu leluasa, dia dibelenggu. Sebagian dikatakan adalah pentolan-pentolan syaitannya, dan mereka yang bukan pentolannya masih tetap bebas. Ada sebagian yang mengatakan, ulama mengatakan, mereka yang tetap berbuat tidak baik di bulan Ramadan ini, sesungguhnya kemaksiatan yang dia berbuat itu adalah bawaan dari keburukan jiwa manusia. Wa maradatul jin, dan juga jin-jin, fitnah syaitan itu akan ditutup, akan diikat di sana. Wa khuliqat abwabun nar, disebutkan lagi di sini akan ditutup pintu-pintu neraka, artinya di sana ada keberkahan. Segala yang buruk akan ditutup. Falam yuftah minha bab, tidak akan dibuka satu pintu pun. Wa futihat abwabul jannah, dan akan dibuka pintu-pintu surga, artinya di sana ada keberkahan, kebaikan akan muncul. Falam yughlaq minha bab, tidak akan ditutup satu pun. Wa yunadi munadin, dan ada sosok yang memanggil atau menyerukan ya, ketika di bulan Ramadan ini, maka kemudian kita ada semangat dalam beribadah di bulan Ramadan. Apa seruan tersebut? Sebagai ulama mengatakan ini adalah malaikat. Ya baghiyal khairi aqbil, wahai pecinta kebaikan, bersegeralah berbuat kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai pecinta keburukan, yang berbuat maksiat, yang selalu berbuat maksiat, berhentilah. Ya, karena ini adalah bulan ampunan. Walillahi mutaqa, dan di sisi Allah dan milik Allah adalah pembebasan minan nar, dari api neraka. Kapan itu? Wazalika kulla lailah. Dibebaskan dari api neraka itu tercatat siapa-siapanya itu adalah setiap malam di malam bulan Ramadan ini. Untuk itu jemaah Jumat rahimakumullah, sekali lagi jangan kita lewatkan bulan Ramadan ini. Kita menerima bulan Ramadan ini dengan bahagia, dengan ihtisab, berpuasa dengan ihtisab. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," siapa yang berpuasa Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Ulama mengatakan ihtisab itu adalah menghitung-hitung, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang ada. Sebagian ulama mengatakan ihtisab dengan kondisi senang gembira menghadapi bulan Ramadan ini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Begitu besar bulan Ramadan dari sejak awal sampai akhir. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, dan jangan pernah kita bisa sampai kepada apa yang disabdakan Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Raghima anfu itu artinya celaka, artinya merugi. Ya, ada beberapa orang, diantaranya adalah rajulun, seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia bisa masuk di bulan Ramadan, diberikan Allah
umur, diberikan Allah kesehatan di bulan Ramadan, tsumma insalaha, kemudian lewat bulan Ramadan tersebut, qabla an yughfar lahu, tapi dia sendiri belum diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di awal tadi, hurima, dia diharamkan, dia dihalangi dari kebaikan-kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin.